Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas yaitu mengenai bagaimana kita memproses lubang bertingkat pada SolidWorks CAM. Nah, jadi di sini saya sudah punya sebuah part di mana mempunyai dua buah lubang bertingkat dengan 3 tingkatan. Kalau di sini dengan dua buah lubang ini identik ya, hanya posisi koordinat yang berbeda. Nah, sekaligus di sini nanti kita akan memproses dua lubang ini. Bagaimana caranya? Kita langsung masuk ke SolidWorks CAM Feature Tree. Kemudian kita pastikan dulu mesin Stock Manager koordinatnya sudah di setting. Nah, untuk part kali ini sudah saya setting. Tidak kita lakukan setting mesin Stock Manager ataupun pembuatan bakalnya dan koordinat sistemnya. Sudah saya atur. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke prosesnya. Untuk pertama-tama pada SolidWorks CAM, kita buka itu SolidWorks CAM Option. Kita hanya akan memproses pembuatan lubangnya saja. Sehingga di sini pada Mill Features, pada Feature Types, saya akan uncheck beberapa, kita tinggalkan hanya holes, karena kita hanya memproses lubang saja. Jika sudah, pada SolidWorks CAM option-nya, kita setting seperti ini, kita enter atau OK. Kita bisa langsung ke Tools, SolidWorks CAM, kemudian Extract Machinable Features-nya. Yang seharusnya terjadi adalah hanya whole group saja, karena dia di sini ada dua buah lubang yang sama. Nah, untuk prosesnya bagaimana? Jadi nanti ketika kita memproses, dia akan langsung terproses keduanya ya. Nah, kita bisa klik kanan di MS Whole Group ini, kemudian kita pilih Whole Machining Operation. Kemudian kita bisa proses. Nah, proses yang diinginkan apa? Di sini kan ada 3 tingkatan. Untuk lubang pertama ini saya akan membuat pengeborannya saja, itu menggunakan drill. Kita akan mulai dari lubang yang tengah. Sehingga untuk pengeboran itu kita memerlukan proses center drill terlebih dahulu. Kita pilih center drill. Di sini ada T06 untuk center drillnya, tool nomor 6. Kita OK-kan. Kita gunakan spot drill. Kemudian pada feature option, kita harus perhatikan di sini bahwa machining depth-nya itu sesuai. Nah, ini kedalamannya adalah 60 untuk ukurannya. Ya, 60, ataupun kita bisa cek di parameter ini hole start dan end-nya. Cylinder 1 ini yang paling atas. Cylinder 3 ini yang paling bawah. Depth-nya pastikan hole diameternya cylinder 3. Atau otomatis dia 12. Silinder yang lain berdiameter yang berbeda. Silinder 1 ini adalah lubang paling atas, sedangkan silinder 2 lubang yang tengah itu berdiameter 24. Yang kita proses itu sekarang adalah silinder 3. Nah, kemudian karena di sini kebetulan kan ini baru center drill, itu nanti kita gunakan ketika machining depth 60 ini untuk memproses kedalaman drillingnya. Karena ini center drill, maka di sini cukup sedikit saja. Kita lihat kalau alat potongnya di sini kedalaman ujung yang diameter kecil 2,1 ini
ketinggian 2 mili. Kita bisa lebihkan sedikit, kurang lebih di sini saya akan tinggikan. Cara mengeditnya di feature option, machining dip, kemudian klik pada override machining dip. Kita atur kurang lebih 3 mili. Oke, kalau sudah kita okekan, kita proses. Klik kanan, kita generate toolpad-nya. Nah, ini sudah. Kita coba simulasikan. Kita simulasikan perlahan saja. Kita run. Oke, cukup. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat untuk waktunya di sini edit definition pada optimize, kita lihat waktu total hanya 0,103 menit. Jika proses yang kalian lakukan benar, termasuk settingan parameternya, maka waktunya yang ditunjukkan adalah kurang lebih 0,103 menit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengeboran yang diameter paling kecil ini, yang terdalam. Kita kembalikan ke SolidWorks Cam, Feature Tree, klik kanan pada MS Hole Group. Kita pilih Hole Machining Operation, itu drill. Nah, kemudian alat potongnya harus kita sesuaikan. Kalian harus tahu dulu ini diameternya adalah 12. Kebetulan ini diameter 12. Maka kita akan gunakan mata bor berdiameter 12. Jika belum tersedia di sini, maka kita bisa klik Add New. Pilih tool type-nya yang drill untuk pengeboran. Kita cari yang berdiameter 12. 12,0 di nomor 89. Kemudian kita okekan. Nah, sudah tersedia menjadi tool nomor 13 di sini. Kemudian kita okekan. Kita cek dulu di drill hole parameter. Subpack amount-nya kita coba atur di sini 4, untuk duelnya misalkan 1. Untuk type-nya kita pilih yang packing. Kemudian feature option, pastikan ini machining dip 60. Kita coba cek di sini pada parameters ini bahwa mulainya dari permukaan teratas, berakhirnya di silinder 3 di permukaan paling bawah. Untuk hole diameter, pastikan terpilihnya diameter yang sesuai 12, yaitu di silinder 3 kalau pada video ini. Kemudian kita okekan kalau sudah akurat. Oke. Kita coba untuk proses generate toolpad-nya. Nah, sudah kita dapatkan untuk generate toolpad-nya. Kita coba untuk simulasi toolpad. Jangan lupa tekan shift, ditahan, agar yang proses dilakukan pada simulasi ini hanya proses yang kita pilih saja, yaitu pengeboran yang diameter 12. Klik simulate toolpad, quality saya pilih fine, kemudian OK. Speed saya gunakan paling rendah saja. Kita coba run. Oke, kita bisa lihat pada show difference pada bagian yang dalam.
dia sudah hijau di sini ya. Hanya jika kita lihat tampak bahwa dia seolah-olah tidak tembus. Kita coba cek prosesnya kembali. Go to start. Saya coba ulangi. Jika terjadi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah mengedit untuk kedalamannya. Klik pada parameter atau pada machining div ini langsung. Kita tambahkan, misalkan saya tambahkan 2 mili agar dia bisa tembus. Kita coba simulasikan lagi. Proses. Jika kita lihat bagian bawah, nah masih kurang dalam. Artinya yang terhitung itu adalah di sini panjang keseluruhan. Nah, active length-nya dia terteranya 3,6. Kita bisa tambahkan kedalamannya di sini. Jika memang tidak tembus, tambah menjadi 64. Kita coba simulasikan kembali. Run. Oke, tampaknya masih. Nah, sudah di sini sudah tembus ya. Hijau sudah bolong. Hanya memang di bagian atas ini belum kita kerjakan. Oke. Jadi tadi machining div-nya kita setting menjadi 64. Kita bisa cek, coba cek waktunya, feeding ataupun totalnya. Kalau untuk feedingnya waktunya 0,145 menit. Untuk total itu adalah 0,247 menit. Untuk pengeboran yang diameter 12. Oke, kita masuk ke proses yang kedua, yaitu tahap pengeboran diameter yang lebih besar. Tadi yang kita proses itu diameter 12. Masih ada 2 step lagi di sini, diameternya 24 ya. Yang atas itu 36. Kita proses yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita kembalikan ke SolidWorks CAM feature tree-nya di sini. Pada MS Hole Group, klik kanan, kita pilih Hole Machining Operation tentunya. Karena proses pengeboran ya, pembuatan lubang, bukan hanya pengeboran. Kita pilih yang contour mill, langsung ke contour mill untuk proses lubang. Alat potong yang kita gunakan diameternya 10, tool nomor 2 di sini, kita okekan. Nah, pada tool kita pastikan di sini bahwa float length-nya setidaknya memiliki panjang yang kurang lebih sama dengan kedalaman yang akan diproses ya. Kedalamannya 22 ya, setidaknya float length itu berarti 22. Di sini saya gunakan 28. Selanjutnya kita masuk di kontur. Untuk first cut amount sama max cut amount kita gunakan di sini per 5 mili saja.
Untuk final cut-nya saya gunakan 0,5 untuk proses finishing pada di parameter ya. Di parameter, kemudian feature option. Nah, machining depth di sini terteranya 60. Seharusnya kedalamannya hanya sampai permukaan ini saja. Ya, nah ini. Kita bisa edit di sini di parameternya. Mulai lubangnya di silinder 1. Silinder paling atas. Nah, ini ditunjukkan lingkaran biru. Kemudian bottomnya ditunjukkan dia adalah silinder 3. Hole diameter pun silinder 3. Harusnya adalah silinder yang atas ini. Saya pilih silinder 2. Nah, silinder 2 itu adalah diameternya 24. Untuk hole bottomnya atau end-nya di sini saya pilih juga silinder 2, yaitu jadi kedalamannya 22 dengan diameter 24. Dari atas ya ke permukaan ini itu 22. Oke. Nah, untuk entry metodenya kita bisa gunakan non. Karena apa? Karena pada pengeboran awal, karena prosesnya sudah kita lakukan pengeboran awal terlebih dahulu menggunakan diameter 12. Sedangkan cutternya ini diameter 10. Jadi untuk dia masuk ke dalam berdasarkan di parameter ini dia sudah cukup karena diameter cutter yang kita gunakan diameter 10. Kalau sudah seperti ini, machining depth juga sudah ikut berubah. Kita setting tadi 22, kemudian kita okekan. Kita generate toolpath-nya. Kita coba simulasikan. Chat shift, klik kanan, ditahan shift-nya, klik simulate, pilih yang fine, kemudian oke. Kita mulai, kita run. Oke, dia sudah selesai. Jika kita lihat pada show difference, nah ini sudah hijau ya. Diameter yang kedua yang kita proses sudah hijau, berarti ukurannya sudah akurat. Selanjutnya kita oke untuk memproses yang lubang terbesarnya, itu lubang dengan diameter 36. Kita kembali lagi ke SolidWorks CAM feature tree-nya di sini. MS Hole Group, Hole Machining Operation masih di contour mill untuk proses step yang atas ya. Alat potongnya kita gunakan yang sama, diameter 10 juga. Kemudian kita cek di kontur terlebih dahulu, first cut, max cut-nya kita tetap gunakan 5. Dengan final cut-nya jangan lupa kita coba setting di 0,5. Kemudian di feature option, machining depth-nya masih salah di sini, bukan yang kita inginkan. Klik parameter, mulainya dari atas sampai ke bagian ini saja. Maka bottom itu harusnya di silinder 1. Nah ini ya, top bottom. Hanya kedalaman 10 dari atas. Untuk hole diameternya tentunya bukan 12. Itu silinder 1 yang berdiameter 36. Nah, dia birunya pindah ke sini. Diameter 36. Kalau sudah oke, seperti tadi entry juga tidak kita setting karena sudah berlubang di tengahnya. Kita oke kan. Klik kanan, kita generate toolpath.
dan selanjutnya adalah pencet Shift untuk melakukan simulate. Fine, oke. Kita coba proses. Oke, kita cek show difference. Nah, sudah hijau semua. Artinya harusnya untuk ukuran semuanya akurat. Oke, kita coba cek di sini berapa untuk machining time-nya. Klik optimize. Nah, ini feeding 0,93 menit, tidak sampai 1 menit. Nah, totalnya pun tidak sampai 1 menit untuk proses yang lubang tertinggi, untuk 2 buah lubang tersebut. Bisa kalian samakan. Jika waktunya sudah sama, berarti parameter yang kalian gunakan sama dengan yang saya gunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.